kami dari kelompok 1 dengan anggota Bambang Wagito, Ismi Amalia Ramadan, Aulia Rizkiani, Anggi Faramita, Krisna Aji Indrajaya, dan Rizky Aulia. Pada video ini, kelompok kami akan membahas mengenai kasus pelanggaran etika bisnis pada produk Abotil. Karena tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalan dulu dengan produk tersebut. PT Paros Indonesia adalah perusahaan farmasi regional utama yang mengembangkan dan memasarkan produk-produk inovatif di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Perusahaan ini didirikan pada 30 September 1971 oleh Dr. Edi Lembong, wirausahawan visioner yang ingin membangun perusahaan farmasi Indonesia yang modern, efisien, berkualitas tinggi, satu yang setara dengan yang terbaik di dunia. Lalu, ada masalah apa? Kelompok kami menemukan berita yang mengatakan bahwa terdapat 38 kasus pengaduan oleh tenaga profesional kesehatan atas penggunaan obat sariawan Abotil yang mengakibatkan penyakit sariawan makin parah dan tidak sembuh. Yang melakukan pengawasan atas kualitas dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia adalah BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengawasan dilakukan dengan cara mengambil langsung produk yang ada di pasaran untuk diuji langsung. Dari penelitian BPOM, obat Abotil ini mengandung polikresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar dengan konsentrat 36% yang dinilai dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan. Seharusnya, ketika sariawan diolesi dengan Abotil yang mengandung polikresulen, akan terjadi penyempitan pembuluh darah di sekitar sariawan, sehingga membuat jaringan sariawan mati. Setelah jaringan mati, maka otomatis tubuh akan melepaskan jaringan tersebut dan membentuk jaringan tubuh yang baru dan sehat. Lalu, mengapa dikatakan berbahaya? Jaminan sembuh dengan obat yang mengandung polikresulen tidak terjadi pada beberapa orang, sebab kerusakan jaringan akibat polikresulen tidak bisa mengimbangi pembentukan jaringan yang sehat, sehingga lebih dominan efek samping yang timbul, yaitu sariawan bertambah besar dan terjadi infeksi. Bisnis yang beretika harus dilihat pada 3 sudut pandang. Yang pertama, dari sisi ekonomi. Bisnis yang baik adalah bisnis yang menguntungkan tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, dari sisi hukum. Bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum. Dan yang ketiga, dari sisi moral. Bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam proses pengambilan keputusan. 1. Prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan prinsip dasar yang relevansinya dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak pada penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, serta dalam hubungan kerja inkan perusahaan. 2. Prinsip otonom. Bertindak berdasarkan kesadaran sendiri dengan tepat dan bisa mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. 3. Prinsip keadilan. Perlakuan yang sama dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku dan hak masing-masing dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak boleh ada pelaku yang dirugikan hak dan kepentingannya. 4. Prinsip saling menguntungkan. Bisnis yang dijalankan menguntungkan semua pihak. Pelaku usaha mendapatkan keuntungan usaha atau profit usaha, dan konsumen mendapatkan barang atau jasa yang memuaskan. 5. Prinsip integrasi moral. Pelaku bisnis dapat menjaga nama baik dirinya dan perusahaan, serta dapat dipercaya masyarakat. PT Paros Indonesia telah melakukan pelanggaran etika bisnis, antara lain, yang pertama, prinsip ekonomi.
Perusahaan mendapatkan keuntungan besar dari penjualan Abotil lebih dari 30 tahun. Sedangkan konsumen dirugikan dengan efek samping negatif yang memperbesar sariawan sehingga menimbulkan infeksi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Perusahaan kurang transparan mengenai syarat-syarat bisnis, mengesampingkan aspek kesehatan konsumen, dan membiarkan penggunaan zat berbahaya polikresulen dalam produknya. Dan yang ketiga, prinsip integrasi moral. Perusahaan membiarkan produknya memiliki zat yang berbahaya bagi kesehatan konsumen, yaitu polikresulen konsentrat 36%, dan tidak segera diperbaiki selama 30 tahun peredarannya. Atas kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Parus Indonesia, maka jalan keluarnya adalah 1. Pemerintah selaku regulator pengawasan obat dan makanan melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan meminta PT Parus untuk menarik obat Abotil yang mengandung polikresulen dengan konsentrat 36% dari pasar melalui surat BPOM. 2. BPOM melarang penggunaan polikresulen untuk penggunaan hemostatik, yaitu pencegah pendarahan dan antiseptik saat pembedahan operasi, serta penggunaan pada kulit, THT, sariawan, dan gigi. 3. Memberikan alternatif obat sariawan oleh BPOM, yaitu obat dengan kandungan benzidamine HCl, povidone 1%, atau kombinasi dequalinium chloride dan vitamin C. 4. Ingat selalu dalam menerima obat dengan cek klik, cek kemasan, informasi pada label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum menggunakannya. 5. Obat sariawan pengganti Abotil antara lain A. Evisol dalam bentuk tablet dan obat kumur. B. Enkasari sebagai obat kumur terbuat dari bahan alami. C. Betadine obat kumur mengandung providine iodine 1%. D. Gentian Violet 1%, mengandung kristal violet. E. Aloe Claire Plus, obat berbentuk gel, spray, dan obat kumur. Atas kondisi yang terjadi ini, maka kami sarankan yaitu 1. Sebaiknya BPOM selaku regulator lebih memperhatikan peredaran obat dan makanan yang ada di pasaran, melakukan ujian tepat sehingga obat dan makanan yang beredar selalu aman untuk dikonsumsi. 2. Menindak tegas oknum dan perusahaan nakal yang melakukan penyimpangan dalam produksi yang memberikan kerugian kepada konsumen. Ketiga, masyarakat harus selektif dalam pemilihan barang, terutama obat dan makanan yang dikonsumsinya. Sekian video dari kelompok kami, semoga informasi ini bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.